Hai Mams, Assalamualaikum. Welcome back to my channelnya Mami Nisa. Channel yang berisi seputar bayi, perlengkapan bayi, perawatan bayi, tumbuh kembang bayi, MPASI, cemilan bayi, dan juga tempat-tempat yang recommended untuk dikunjungi beserta bayi. Selain itu juga video ini ada berisi tentang video cemilan favorit keluarga saya. Oke, Mams. Pada video kali ini, pembahasan kita adalah tips ataupun cara bagaimana agar ASI kita lancar dan banyak yang dapat kita lakukan secara alami. Buat Mams yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Semoga Mams suka dan jangan lupa ditekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya akan semakin semangat untuk memberikan video-video yang bermanfaat lainnya. Dan juga tekan tombol lonceng agar setiap video baru Mams segera dapat mengetahuinya. Buat Mams yang sudah, terima kasih banyak dan saatnya lanjut menonton videonya. Pada video kali ini, pembahasan kita adalah tips ataupun cara bagaimana agar ASI kita lancar dan banyak yang dapat kita lakukan secara alami. Jadi, ada 16 tips agar ASI kita lancar dan banyak yang dapat dilakukan secara alami. Apa saja dia, Mams? Berikut tipsnya. Tips yang pertama adalah Mams harus mengelola pikirannya agar tenang dan tidak stres. Jadi, stres dan tenang adalah hal yang harus Mams upayakan agar produksi ASI-nya lancar. Dan yang kedua itu adalah Mams harus pandai mengatur waktu agar istirahat dan tidurnya Mams cukup. Nah, ketika dedek bayinya tidur, usahakan Mams juga ikut tidur. Karena pikiran akan mempengaruhi ketika Mams dapat beristirahat dengan baik. Ketika Mams kurang tidur, maka pikiran juga akan mulai kacau dan tidak tenang. Untuk itu Mams, atur bagaimana polanya agar Mams dapat tercukupi istirahat dan tidurnya. Tips yang ketiga adalah susuin dedek bayi sesering mungkin. Nah, di sini maksudnya Mams, biarkan dedek bayi kita berlama-lama untuk menyusui sesuai dengan kehendaknya. Jangan dipaksa diburu-buru ya Mams. Nah, selain dedek bayinya menyusui, Mams juga dapat memompa ASI-nya agar keluar. Ketika dedek bayinya itu tidur setelah lebih dari 2 jam, maka Mams harus membangunkannya. Jadi, susui dedek bayinya setiap 2 atau 3 jam agar produksi ASI kita melimpah. Tips atau cara yang keempat adalah banyak minum air putih ataupun air mineral. Kita tahu air sangat dibutuhkan oleh tubuh ya Mams, sehingga Mams harus banyak minum air putih atau air mineral. Cara yang kelima ataupun tips yang kelima adalah meminum jus pare. Ya, jus pare mentah dapat memperlancar ataupun memperbanyak produksi ASI. Kalau ditanya Mams, rasanya pasti pahit. Tapi ketika Mams malas ataupun tidak ingin meminumnya, maka Mams pandanglah wajah bayinya. Maka akan timbul perasaan naluri seorang ibu untuk memberikan ASI yang terbaik buat anaknya. Sehingga rasa pahit, ya anggap aja nggak ada gitu loh Mams. Ya, minumnya bisa pelan-pelan ya Mams ya. Nah, ini minum jus pare, memang saya tidak membuktikannya ya Mams. Ini teman yang bercerita.
Dia katanya minum jus pare. Sejak minum jus pare itu ASINYA lancar. Jadi saya masukkan cara ini di dalam video ini ya moms ya. Tips yang keenam adalah moms banyak makan sayur-sayuran. Sayur-sayurannya itu yang recommended itu adalah sayur daun katuk, sayur bayam, sayur daun kelor, dan wortel. Ini adalah biasanya sayuran yang sering dikonsumsi oleh ibu menyusui. Dan satu lagi saya hampir lupa, itu sayur jantung pisang. Jadi sayur-sayuran ini cukup direbus saja ya moms ya. Nanti airnya juga moms harus minum ya. Adalah banyak-banyak minum ataupun makan makanan yang berkuah. Seperti yang kita sebutkan tadi, sayur-sayuran ini dapat kita buat sebagai sayur rebusan. Airnya itu kita minum ya moms. Makan makanan yang berkuah dapat juga kita peroleh dari memakan sup ataupun soto. Tapi sotonya soto air ya moms ya. Selanjutnya moms, yang kedelapan adalah moms banyak makan buah-buahan. Di sini yang recommended itu yang sudah saya coba adalah makan pisang dan alpukat serta pepaya mentah. Pepaya mentah ini ataupun pepaya hijau itu dapat dijadikan sayur ya moms. Nah, untuk tips yang ke-9 itu adalah moms mengkonsumsi bawang putih. Bawang putih di sini moms dapat mencampurkannya di sayur rebusan kita tadi ya moms ya. Tips atau cara yang ke-10 adalah moms harus memberi ataupun mengemil makanan yang banyak mengandung zat-zat penting untuk tubuh kita dan untuk memperlancar ASI. Cemilannya itu seperti dari kacang tanah. Kacang tanahnya bisa digoreng ataupun bisa disangrai, bisa juga direbus. Tergantung selera ya moms ya. Jadi kacang tanah dan kacang-kacangan recommended untuk memperbanyak ASI. Selain itu, cemilan yang dapat moms makan adalah jagung rebus. Jagung rebus itu enak loh moms ya. Jadi moms dapat menjadikannya cemilan. Selain itu moms, cemilan yang saya konsumsi itu adalah roti. Memang sih rotinya ini ada yang mengatakan bisa nanti jadi gemuk, tapi saya sudah mengkonsumsi roti sebagai cemilan sehingga ASI saya lancar ya moms ya. Yang ke-11 tipsnya itu adalah moms mengkonsumsi ataupun meminum susu untuk ibu menyusui. Di pasaran banyak ya moms ya, tergantung selera dan merek. Bisa rasa stroberi, rasa vanila ataupun rasa coklat, itu tergantung moms. Banyak kok di pasaran ya moms ya. Tips yang ke-12 adalah tepat memilih KB. Jadi KB itu harus sesuai dengan tubuh kita. Bagaimana kita tahu? Kalau ini saya sebenarnya bingung juga moms, karena ada yang menggunakan KB takut gemuk. Nah, kalau saya moms, saya itu KB-nya suntik yang 1 kali 1 bulan. Alhamdulillah haid saya lancar, ASINYA juga lancar. Tips yang ke-13 adalah skin to skin kontak. Jadi pada saat moms menyusui dengan suasana yang tenang, rileks, dan bayinya itu menempel sempurna di payudara kita, dia akan menyusui dengan bagus dan benar. Maka akan terjadilah penempelan antara kulit kita dengan kulit bayi kita. Langkah yang ke-14 adalah melakukan pijat payudara dan juga mengompres payudara. Bagaimana cara pijatnya? Moms dapat melihat video-video YouTube yang banyak ya moms ya, bagaimana caranya. Moms bisa melihat dan mempelajarinya. Tips yang ke-15, moms dapat mengkonsumsi suplemen penambah ataupun pelancar ASI. Ya, ada memang
sebagian ibu-ibu, sebagian moms yang telah mencoba semua cara yang di atas, tapi tetap saja ASINYA kurang lancar, maka moms dapat meminum pil, obat, ataupun jamu yang gunanya untuk mengalirkan atau memperlancar ASI ya moms. Contohnya itu adalah ASI Fit, HPAI Kopi. Ini HPAI Kopi ini juga bagus ya moms ya untuk memperlancar ASI. Dan tips yang terakhir atau tips yang ke-16 adalah moms tidak mengkonsumsi alkohol ataupun minuman-minuman kafein agar ASINYA lancar. Selain itu moms juga tidak boleh sembarangan minum obat. Jadi moms harus konsultasi dengan bidan ataupun dokter anak. Jadi jangan konsumsi alkohol dan meminum obat-obatan selain suplemen untuk pelancar ASI. Oke moms, cukup sekian dulu ya moms ya tips dari saya. Apabila moms memiliki tips yang lainnya, silakan tinggalkan komentar dan kita akan berbagi serta membahasnya bersama. Oke moms, terima kasih udah menonton. Oh iya, kalau belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa, apabila moms merasa video ini bermanfaat, moms dapat share ke media sosial moms juga. Oh iya, jangan lupa juga kasih tanda like ya moms ya. Oke moms, cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah moms.